Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Satu pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita diberi kemudahan mempelajari kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah tentang masalah tauhid. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat dibutuhkan bagi setiap individu. Karena setiap individu butuh kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridha, menerima ibadah kita, mengampuni dosa kita dan memasukkannya ke dalam surga. Sehingga kaidah tentang ibadah kepada Allah adalah kaidah yang harus dimiliki dengan jelas dan gamblang secara ilmu Alkitab was Sunnah bagi setiap individu, baik santri ataupun yang lainnya. Dan dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, hari Sabtu, kalau tidak salah tanggal 9 atau 10 Sya'ban 1944, yang bertepatan pada hari Sabtu 4 Maret 2023, kita telah sampai pada kaidah yang ketiga, Al-Qa'idatus Tsalitsah. Kaidah yang ketiga, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin, mendakwahkan, menampakkan, menunjukkan kepada manusia mutafarriqina fi ibadatihim, yang sangat berbeda-beda di dalam peribadahan mereka. Jadi Rasulullah datang kepada umat yang macam-macam, berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Minhum may ya'budul malaikah, ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya'i was salihin, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum may ya'budul asyjar, dan ada di antara mereka yang menyembah pohon. Wal ahjar, dan menyembah batu-batu. Wa minhum may ya'budus syamsa, dan ada di antara mereka yang menyembah matahari. Dan ada di antara mereka yang menyembah bulan. Ini di sini tidak disebutkan semuanya. Kalau disebutkan semuanya terlalu banyak. Cuman ini sebagai bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah
menambahkan tauhid kepada manusia yang banyak yang memiliki perbedaan di dalam peribadatan mereka. Ini contoh-contohnya. Ada contoh lagi, ada yang menyembah tikus putih, ada yang menyembah ular, ada yang menyembah kerbau, ada yang menyembah syaitan, sapi, bahkan ada yang menyembah kemaluan wanita, disembah. Waliyadzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Berikutnya, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Kemudian mereka semuanya diperangi. Ya tentunya setelah dakwah. Kemudian mereka melawan dan sebagainya, karena di masa itu siapa yang kuat itu yang menang. Ya terjadilah peperangan dan Rasulullah memerangi mereka ini maksudnya supaya mereka mau kembali kepada agama Allah, beribadah kepada Tuhan yang satu, bukan dalam rangka menjajah, merampas hartanya, mengambil tanahnya dan menguasai wanita-wanitanya, bukan, tetapi memerangi maksudnya supaya kembali kepada tauhid, itu saja. Adapun yang lainnya dikembalikan kepada mereka. Jadi mengembalikan apa yang menjadi kemuliaan bagi mereka, bukan merebutnya, tidak, tapi justru memberikan kemuliaan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an, semuanya diperangi. Penjelasannya tadi. Wa lam yufarriqu bainahum, dan tidak dibedakan. Jadi yang menyembah syaitan ya dikembalikan lagi supaya menyembah Allah. Yang menyembah kemaluan wanita ya dikembalikan lagi, suruh menyembah hanya kepada Allah. Yang menyembah kepada demit juga supaya menyembah kepada Allah. Yang menyembah kepada batu juga supaya menyembah kepada Allah. Tidak dibedakan di antara mereka. Berarti simpulannya sama, selagi mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka dalam satu agama, yaitu menyembah kepada selain Allah yang disebut dengan musyrik. Walam yufarriqu bainahum, wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, wa qatiluhum, dan perangi mereka semuanya, hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka semua sampai tidak terjadi syirik dan agama itu semuanya menjadi milik Allah. Jadi di sini ya maksudnya mengembalikan manusia kepada tauhid. Tetapi ayat ini sering dijadikan ayat yang keliru. Akhirnya memerangi selain daripada golongannya semuanya. Ya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi dari kekeliruan. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini karena cinta. Karena kalau orang tidak beribadah kepada Allah, maka selain Allah itu tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, menciptakan, memberikan rezeki dan sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah misi kemuliaan, yaitu mengembalikan manusia beribadah, memohon, berdoa kepada penciptanya, memberi rizkinya. Wa dalilu syams wal qamar qaulu ta'ala, dan dalil-dalil bahwasanya ini pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang menyembah kepada matahari dan bulan. Dalilnya sebagaimana Allah katakan, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan dari ayat Allah adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Apa yang Allah katakan? La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, kalian jangan sujud kepada matahari dan kalian jangan sujud kepada bulan. Berarti kalau sujud kepada matahari, berarti kalau sujud kepada bulan, ini tidak boleh. Walaupun matahari hikmahnya banyak, tetapi dia bukan pencipta. Dia diciptakan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Kita bisa jemur pakaian, tanaman bisa hidup, begitu. Maka jangan sujud kepada matahari dan bulan.
Wasjudu lillah, dan sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semuanya, menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau memang kalian hanya kepada Allah beribadah. Berarti begini, mereka sujud kepada matahari, mereka sujud kepada bulan, bersamaan mereka meyakini ada pencipta yang menciptakan mereka. Yang menciptakan mereka bukan matahari dan bulan, tetapi Allah. Cuman mereka menuhankan selain Allah sebagai sesembahan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka, kalau memang mereka beribadah hanya kepada Allah, sujudlah hanya kepada yang menciptakan itu semuanya. Tetapi kalau tetap menyembah kepada apa yang Allah ciptakan, maka mereka tidak dikatakan beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada bulan ataupun kepada matahari. Allah enggak mau disekutukan. Ini di dalam surat Fussilat ayat 37. Wa dalilul malaika qaulu ta'ala, dan ada di antara manusia yang menyembah malaikat, dan dalilnya adalah firman Allah taala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah SWT mengatakan wala ya'murakum, dan Allah tidak memerintahkan kalian an tattakhidhu, untuk kalian menjadikan al malaikata malaikat wan nabiyyina, dan para nabi arbaba, sebagai Tuhan dari selain Allah. Berarti orang yang menyembah kepada malaikat diingkari oleh Allah. Kenapa mereka menyembah malaikat? Karena mereka menganggap malaikat adalah makhluk yang kuat. Akhirnya mereka menyembah kepada siapa? Malaikat. Apakah malaikat yang kuat itu adalah Tuhan? Bukan. Tuhannya itu siapa? Allah yang menciptakan malaikat. Maka janganlah kalian menjadikan para malaikat dan nabi sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Enggak boleh. Jadi hanya nyembah kepada Allah. Wa dalilul anbiya qaulu ta'ala, dan dalil di antara mereka ada yang menyembah kepada para nabi adalah firman Allah taala, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah tatkala Allah berfirman, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ittakhadhuni wa ummi ilaihaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan dari selain Allah. Qala subhanaka, kemudian Nabi Isa tatkala ditanya oleh Allah, dikonfirmasi oleh Allah SWT, apakah Nabi Isa yang memerintahkan orang-orang untuk menyembah dirinya dan untuk menyembah ibunya? Ditanya, apa kamu wahai Isa yang menyembah, yang memerintahkan mereka beribadah kepadamu? Apa jawab Nabi Isa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maksudnya enggak mungkin Nabi Isa melakukan perbuatan yang demikian itu. Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Aku enggak mungkin berkata tentang sesuatu yang aku ini tidak berhak untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu, jikalau aku mengatakannya, faqad alimtah, sungguh engkau tahu. Ta'lam ma fi nafsi, engkau tahu ya Allah apa yang ada pada diriku. Wala a'lam ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka antal 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha tahu perkara-perkara yang gaib. Berarti di sini Nabi Isa walaupun disembah oleh orang, ibunya disembah oleh orang, tetapi Nabi Isa dan ibunya Nabi Isa tidak pernah memerintahkan orang untuk menyembah dirinya. Dan yang menjadi pelajaran kita bagi kita di sini adalah di sini tidak dibedakan. Selagi mereka tidak menyembah kepada Allah, oleh Allah SWT diingkari. Termasuk mereka yang menyembah kepada Nabi Isa. Sekarang satu dalil, di antara manusia ada yang menyembah kepada orang yang saleh.
Jadi orang soleh itu disembah, diingkari oleh Allah SWT, enggak boleh. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu adalah orang-orang yang berdoa dan mereka mencari di dalam berdoa kepada Allah wasilah. Wasilah itu artinya bahasa zaman dulunya namanya lantaran, penghubung. Ya, wasilah. Wasilah artinya apa? Abad, penghubung atau lantaran. Jadi minta nyari penghubung ataupun wasilah, lantaran tadi. Di sini diingkari. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbil wasilah ayyuhum aqrab. Siapakah di antara wasilah-wasilah itu yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, mereka berharap kepada Allah rahmatnya dan takut kepada siksanya. Jadi di sini ada kisah. Ya, ada kisah seperti ini. Ada jin diibadahi oleh manusia. Kemudian manusia itu minta bantuan kepada jin, mungkin pengen kaya, pengen apa lagi? Biasanya manusia pengen kaya, terus pengen apa lagi? Biasanya jodoh, enteng jodoh. Kemudian mungkin minta apa lagi? Tatkala jinnya ini diibadahi, jinnya ini nyari jalan bagaimana dirinya bisa dekat kepada Allah. Akhirnya jinnya masuk Islam. Lah orang yang nyembah jin ini tidak tahu kalau jinnya sudah masuk Islam dan sudah meninggalkan dirinya. Jadi syahidnya, tatkala seseorang mau berdoa kepada Allah tidak boleh melalui perantara orang yang saleh. Buktinya jinnya ini masuk Islam. Wa dalil asyjar wal ahjar, dan dalil Rasulullah juga mengingkari tentang mereka yang beribadah kepada pohon dan batu. Jadi pohon diibadahi. Kenapa pohon itu diibadahi? Ya karena mereka menganggap pohon itu kan buah-buahan, ya kan? Singkong misalnya kan juga ada makanan, itu tanaman, berarti Tuhannya adalah pohon. Kalau batu mungkin menganggap batu ini kan besar, kuat gitu, bisa bikin rumah dan seterusnya. Akhirnya nyembah kepada apa? Batu. Ini diingkari ini. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. An-Najm ayat 20 sampai 19 sampai 20. Apakah pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Lata itu kisahnya ada seseorang ya yang mengadon roti untuk jemaah haji. Setelah meninggal dunia akhirnya dibikin patung dan diibadahi. Uzza itu bentuk mu'anas dari Aziz. Nama Allah Aziz kemudian dibikin mu'anasnya menjadi apa? Uzza, kemusanaban. Jadi di sini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka beribadah kepada selainnya. Apakah batu, pohon, malaikat, orang soleh, diingkari. Tidak dibedakan. Wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi, dan juga hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke Hunain. Ini yang nyembah kepada pohon. Makanya orang kalau lihat pohon besar itu rasanya takzim. Misalnya ada pohon umurnya 300 tahun. Ya, besarnya misalnya ya setengah masjid ini misalnya. Orang biasanya takzim, menghormati pohon itu. Ya. Dan kemudian jin-jin juga suka di situ. Sehingga orang mengatakan apa? Angker. Sehingga kalau sampai melewati pohon itu tidak memberikan sesaji akan kesambet.
Padahal itu yang melakukan adalah apa? Jin. Tetapi akhirnya orang menganggap pohon itu angker. Akhirnya nyembahnya kepada pohon. Padahal sebenarnya di balik itu adalah apa? Jin. Itu hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami berangkat perang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke satu tempat namanya Hunain. Wa nahnu khudatsa'u 'adi bi kufrin. Waktu itu kami baru keluar dari kekufuran. Walil musyrikin sidratun, dan orang musyrikin punya pohon namanya sidrah. Yuaqifuna 'inda, mereka beriktikaf di pohon itu. Wa yunawwituna bi aslihatam, dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Nah, ini berharap agar pohon itu menjadikan senjata mereka itu ampuh. Menjadi senjata itu apa? Ampuh. Wa yunawwituna bi aslihatahum yuqalu laha, kemudian orang mengatakan pohon itu namanya Dzatu Anwat, yaitu pohon namanya Dzatu Anwat. Famarana bisidrah, maka kami melewati pohon itu. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana Dzata Anwat, bikin buat kami Dzata Anwat, kama lahum Dzatu Anwat, sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, fakir. Ya, innaha lasunan, ini adalah sunah-sunahnya orang musyrikin zaman dahulu. Ya, jadi persis seperti kisahnya Nabi Isa yang mengatakan, umatnya Nabi Musa mengatakan, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Isa, bikin kami Tuhan yang banyak sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang banyak. Ini peristiwanya mirip. Wahai Rasulullah, kalau mereka punya pohon yang bisa menjadikan senjata mereka ampuh, pohonnya angker dan sebagainya, kita minta wahai Rasulullah pohon itu biar senjata kita menjadi apa? Ampuh. Lah Rasulullah kaget. Berarti orang bisa nyembah kepada apa? Pohon. Karena lihat pohonnya sudah angker ya, dan seterusnya, lama dia diagungkan. Bahkan bukan hanya pohon, ada yang belum kita sebutkan tapi mereka mengagungkan itu. Apa kira-kira yang kalian bisa sebutkan? Tadi ada tikus disembah, ular disembah, bahkan waliyadzubillah syaitan disembah, iblis disembah, bahkan ada kemaluan wanita. Kemudian ada lagi yang disembah ini. Apa ini kira-kira yang kalian belum tahu? Ikan. Ya, apa? Ikan. Kalian sudah pernah dengar ikan pelus? Pelus itu sidat tapi besar. Ya. Akhirnya orang itu tidak boleh makan ikan pelus itu. Tidak boleh menangkapnya. Akhirnya mengagungkan ikan pelus itu. Diagungkan, dimuliakan karena angker katanya. Nanti kalau ikan pelus itu sampai ditangkap, nanti akan menimbulkan petaka. Nah, akhirnya kalau orang datang ke situ, ya lihat ikan pelus sambil melemparkan telur ayam, nanti keluar apanya? Pelusnya. Kalau mau keluar katanya sudah gede. Lah ini namanya takzim kepada ikan. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Ya, kata para pelaut, ada jenis ikan yang enggak boleh disembelih. Namanya ikan lumba-lumba. Karena ikan lumba-lumba itu adalah penyelamat manusia. Ya, jadi kalau misalnya kapalnya pecah, maka yang akan menolong manusia tatkala kapalnya pecah di tengah lautan sendirian, yang akan membimbing adalah namanya ikan apa? Lumba-lumba. Akhirnya ikan lumba-lumba enggak boleh disembelih. Benar apa salah? Salah. Jadi ada ikan lumba-lumba itu kasih sayang Allah kepada manusia. Ya, ada batu itu juga kasih sayang Allah kepada manusia untuk bikin pondasi. Ada pohon kasih sayang Allah kepada manusia untuk bikin macam-macam. Ada matahari kasih sayang Allah kepada manusia untuk menghangatkan tubuh, menjemur pakaian dan yang lainnya. Jadi menyembah itu
kepada Allah yang telah menciptakan itu semuanya. Jadi dalam hal ini agama kita tidak membedakan, Rasulullah tidak membedakan ya dari peribadatan yang banyak. Selagi dia tidak beribadah kepada Allah, mereka harus dikembalikan ya agar mereka beribadah kepada Allah semata. Ini kaidah yang ketiga, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kaidah yang keempat. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.